Selamat sore sedulur Segoro Amarto yang lagi stay di rumah. Lagi pada ngapain? Siang-siang panas yang bahana. Kalau kata orang Jogja, panasnya Jogja sekarang not publik alias ora umum ya. Jadi daripada kepanasan di luar pusing, terus habis itu pulang-pulang minum es malah batuk, mending kita stay di rumah, kita simak nih obrolan-obrolan yang seru kali ini. Kali ini saya kedatangan tamu, beliaunya punya moto hidup sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang yang lain. Selain itu beliau itu suka ngedulur dan merangkul. Nah, tanpa berlama-lama kita sambut saja beliaunya langsung. Ada Pak Bambang Jalu. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Bapak terkena tren saat ini ya Pak, ya. sama kayak saya. Kalau katanya orang Jogja itu ben ngumumi kancane gitu ya Pak ya. Jadi sama batuk-batuk. Semoga segera diberi kesehatan ya Pak ya, agar segera bisa mengemban amanah-amanah yang diberikan. Beliau ini siapa sih? Pak Bambang Jalu ini adalah anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Begitu. Kita mau ngobrol apa nih Bapak? Loh kok saya yang tanya gitu. Saya yang ngundang, seharusnya saya yang tanya. Kita mau ngobrol-ngobrol terkait salah satu program yang ada di kota ya Pak ya, yang sudah cukup ngehits di kota Yogyakarta, yakni program Gandeng Gendong UMKM. Boleh diceritakan sedikit Pak? Oh, sebelum Bapak cerita, boleh ya kita panggilkan Mbak Rena. Mbak Rena minta tolong dong. Aku pengen ke Inggris, I need your help. Karena saya udah bilang tadi Jogja itu panasnya not publik ya, minta tolong. Agar kita tidak dehidrasi nih nanti pas ngobrol-ngobrol. Mau pesen apa dulu? Mau pesen apa Bapak? Pesen apa Pak? Apa nih yang pas? Ada kopi, ada teh, ada air putih, ada air putih, ada air putih. Oh boleh air putih boleh. Kalau saya air putih aja Ya, sama-sama, siap. Biar Terima kasih Mbak Rena sambil menunggu. Baik, sebelum Bapak bercerita tentang program Gandeng Gendong UMKM, saya mau membacakan profil dari Pak Bambang ini. Beliau pernah menjabat sebagai anggota Badan Anggaran, lalu Ketua Badan Kehormatan, anggota Badan Musyawarah, pimpinan Bappemerda atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah, anggota Komisi A, anggota Komisi D. Lalu beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Takmir Masjid, Pembina dan Pemrakarsa Bank Sampah Gending Baciro, Ketua Dewan Pengawas Pondok Pesantren, serta Sekretaris Forum Nadir Wakaf. Wah, Ketua Dewan Pengawas Pondok Pesantren berarti selamat Hari Santri Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Nia. Oke, selamat Hari Santri. Oke, terkait yang sudah saya sampaikan tadi nih. Mungkin memang sebagian besar masyarakat Segoro Amarto, seluruh Segoro Amarto ini sudah paham tentang program Gandeng Gendong UMKM yang sudah berjalan lama ya Pak ya. Nah, barangkali ada yang belum dengar atau mungkin yang baru berpindah ke kota, lalu mereka pengen bergabung dengan Gandeng Gendong UMKM ini, boleh diceritakan sedikit Pak tentang program tersebut? Oke, Mbak Nia. Jadi sebelum membahas Gandeng Gendong ya, sebenarnya kan pemerintah ini kan berharap mampu hadir di semua problematika atau kebutuhan masyarakat. Problem umum masyarakat itu kan biasanya yang pertama terkait kayak pendidikan, kan gitu ya. Dan kita sudah hadir ini dengan pendidikan, bagaimana kita memastikan semua anak-anak Yogyakarta yang dia itu sudah umur sekolah maka terfasilitasi. Maka kemudian ada program JPD dan seterusnya. Selesai urusan pendidikan kita harapkan bisa selesai. Yang kedua biasanya urusan kesehatan. Karena sekarang sudah ada JKN dan seterusnya, maka kemudian harapannya masyarakat juga sudah tidak terbebani lagi dengan urusan ini. Artinya kalau kebutuhan dasar dua hal ini sudah selesai, kan tinggal kemudian kita ke kebutuhan yang ketiga, yaitu terkait dengan ekonomi. Nah gitu, kalau urusan pendidikan dan kesehatan nggak selesai, mereka gimana bisa diajak mikir ekonomi kan gitu. Nah dalam proses itu karena kita sudah berusaha hadir untuk untuk dua aspek yang lain, maka kemudian kita sekarang sudah menginjak ke aspek
penguatan ekonominya, menjadi solusi ekonominya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Realitasnya, pertama ada beberapa hal. Dulu sebenarnya dimulai dari yang konon katanya kita, bahkan dunia itu kan mengalami krisis ya, atau bahkan kalau dulu pernah krismon itu. Kita melihat ternyata ekonomi yang tetap eksis, survive dalam masa-masa seperti itu malah ekonomi yang berangkat dari bawah, kan gitu. Masyarakat yang mikro lah begitu, yang mereka mungkin putaran ekonominya ya hanya di wilayah kecil gitu. Tapi mereka mampu eksis dan survive. Maka kemudian di proses itu kemarin kita coba angkat wabil khusus. Kemarin kebetulan juga waktu kita menggulirkan gandeng gendong ini pas juga kita punya kena bencana COVID ya. COVID itu kan melanda semua aspek kan gitu, semua sektor, termasuk ekonomi, pedagang dan seterusnya lah. Nah, kan itu. Kalau yang pegawai negeri mungkin tetap digaji kan, tapi yang pedagang kecil, apalagi masyarakat kita yang hidupnya dari jualan dan seterusnya, dampak karantina, dampak apa namanya itu saat itu lockdown ya, lockdown itu betul-betul menjadi beban tersendiri bagi mereka. Gimana mereka bahkan ada istilahnya mending aku mati kena COVID daripada aku mati ramangan kan gitu. Betul sekali. Karena saking butuhnya masyarakat didampingi. Maka kemudian kita coba gulirkan program untuk penguatan ekonominya. Kan gitu. Bagaimana caranya? Ya artinya bagaimana masyarakat yang sudah punya usaha, yang kemudian dia juga selama ini jalan, tapi karena ada bencana yang mengharuskan dia harus lockdown dan seterusnya, ini mampu kemudian kita angkat dengan menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masa-masa lockdown itu. Misalnya tentang suplai konsumsi untuk karantina, suplai konsumsi untuk rapat-rapat yang diselenggarakan oleh kantor, kan begitu ya, kan gitu. Supaya semuanya bisa terselenggara dengan baik, itu mengambil dari memberdayakan ekonomi-ekonomi yang sudah berjalan selama ini, sehingga hidup semuanya, kan gitu kan. Ekonomi kecilnya hidup, masyarakatnya bisa bergulir ekonominya, meskipun tetap minimalis lah gitu, tetapi itu supaya survive. Baru kemudian nanti kita angkat bertahap. Nah, masa-masa kemudian sudah mulai normal, new normal dan seterusnya, kita dampingi. Sehingga kemudian program ini kan sebenarnya melibatkan seluruh stakeholder yang ada di kota, di pembangunan kota, untuk mengambil peran di sana. Sehingga kan biasanya kita dalam program gandeng gendong itu kita melibatkan pemerintah kota sebagai bagian penanggung jawab programnya. Kemudian yang kedua adalah melibatkan kampus sebagai bagian dari pengabdian masyarakatnya. Kemudian kita melibatkan korporasi atau perusahaan-perusahaan dengan CSR-nya dan sebagainya, sehingga mereka punya kepedulian ini terhadap pendampingan terhadap UMKM kita. Terus yang lain misalnya komunitas. Di masyarakat kita ada komunitas-komunitas yang kemudian itu juga nanti kita dorong untuk menjadi bagian dari supporting bagi usaha-usaha kecil menengah ini. Nah itu. Nah 5K ini itu yang kemudian nanti kita harapkan mampu berkolaborasi, ya tidak hanya bersinergi. Harapan kita berkolaborasi sehingga hasilnya lebih maksimal. Yang kemudian salah satunya dalam bentuk supporting untuk program gandeng gendong ini. Kan program gandeng gendong itu artinya yang kuat, menggendong yang lemah, terus sesama pengusaha, sesama teman saling bergandengan supaya menjadi lebih kuat, kan begitu. Ini konsep filosofi Jawa yang kemudian kita anggap. Kayak tadi misalnya sedulur Segoro Amarto ya, Segoro Amarto itu menjadi satu hal yang harusnya melandasi seluruh masyarakat Jogja, yaitu semangat gotong royong agawe majuning ngayuk Jakarta. Nah ini kan artinya semangat kegotong royongan ini kita angkat, kita breakdown dalam program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan melibatkan masyarakat. Gitu Mbak Nia. Tangan dulu. Ininya sudah datang. Silakan Mbak Rena. Kamu cantik sekali hari ini pakai hijau. Masya Allah. Bukan dari Kidul kan? Bukan dari Segoro Kidul. Bukan, saya manusia tulen. Oh, manusia. Iya, ada kakinya. Makhluk halus. Halus. Kalau bicara halus ini kan halus. Matur nuwun Mbak. Terima kasih Mbak Rena. Oke, berarti program tunggu Nggih, Bapak. izin nggih. Pak niki rada watuk-watuk ngeten niki betul. Betul, Pak. Alhamdulillah. Monggo. Berarti program gandeng gendong ini sendiri lahirnya pas pandemi ya Pak ya? Kurang lebih? Atau sebelum pandemi? Sebenarnya konsep sebelum pandemi sudah jalan. Oh. Keuntungan kita itu kemudian juga pandemi itu menjadi momentum. Ternyata memang program itu dianggap
strategis dan dibutuhkan oleh oleh masyarakat. masyarakat gitu. Jadi semakin memudahkan untuk Betul. berjalannya program tersebut. ya, Betul, Pak, ya. betul. Berarti sekarang sudah sampai tahap evaluasi Pak atau pendampingan? Secara reguler sebenarnya kan evaluasi terus dilakukan. Setiap tahun itu kita melakukan, karena nanti kan ini terkait dengan supportingnya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kayak gandeng gendong itu kan kemarin misalnya kita mewajibkan seluruh, apalagi di masa pandemi dan seterusnya itu, mewajibkan seluruh OPD dari pemerintah itu kemudian menjadi pembina gandeng gendong. Jadi dia harus punya binaan UMKM dalam kelompok dalam lingkup program gandeng gendong. Sehingga kemudian kalau dulu kan kalau rapat itu kan kita pesan perusahaan mana, sekarang harus ngambil dari UMKM yang ada di binaannya. Nah, sehingga evaluasinya terhadap OPD itu tidak sekedar OPD kinerjanya seperti apa, tapi OPD juga bisa memberdayakan masyarakat melalui program gendong-gendongnya sejauh mana, sehingga punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, ini yang kemudian bahasanya apalagi di masa COVID kemarin ya, yang punya uang itu kan realitasnya PNS, pemerintah kan gitu. Nah, kalau daya beli masyarakat sendiri itu untuk ngelarisi saudaranya memang bagus ya, bisa ngelarisi, teman kan dia sendiri sudah nggak punya uang kan gitu ya, maka kemudian harus dilarisi oleh siapa yang bisa, ya pemerintah. Ada anggarannya, PNS kita itu kita wajibkan untuk berbelanja di masyarakat kan gitu, karena PNS itu juga gajiannya kan tetap ya. Nah, maka mereka yang harus hadir kepeduliannya dengan berbelanja di sekitarnya, maka blonjoning tonggone dewe, nglarisi tonggone dewe itu bagian yang kemudian sedang kita gerakkan. Memang selama pandemi kemarin terlihat timpang sekali ya Pak. Betul. Bagi mereka yang masih punya income terus, mereka masih bisa istilahnya menjalani hidupnya dengan normal, sedangkan mereka yang Pak ini kayak. Tapi alhamdulillah Mbak Nia, kalau di kota Jogja ini kan relatif ya, mungkin karena memang banyak program yang kita selalu dorong, yaitu bentuknya menguatkan kepedulian masyarakat. Iya, betul. Sehingga pada saat kemarin COVID pun recovery-nya itu jadi cepat. Kenapa? Karena kepedulian antar masyarakat di dalamnya masih kuat, meskipun kota, tapi individualismenya nggak terus kayak kota-kota besar itu. Jadi kota ning rasa desa gitu. Nah, untuk urusan silaturahminya. Jogja itu selalu istimewa. Istimewa. Ngangen nih ya Mbak Nia katanya. Istimewanya itu di situ, karena meskipun kita view-nya itu adalah perkotaan, tapi kita tetap masih punya toleransinya masih tinggi lah ke sesama begitu. Nah, itu yang nanti harus kita kelola, apalagi kita kan istimewa. Bahkan sekarang kita menguatkan nilai-nilai budaya. Nah, nilai budaya adiluhurnya itu kan dari para nenek moyang kita itu ada nilai-nilai yang selalu kita jaga. Salah satunya tadi kegotong royongan, kepedulian. Nah, sih ilang Jawane. Oh, ilang Jawane leres. Jangan ilang Jawane wong Jawa, jangan ilang Jawane. Kalau Jawane wis ilang wis sudah ambiar begitu Kak. Kalau katanya anak sekarang gitu ya Pak ya. Lalu Pak, ngomong-ngomong UMKM, sekarang sendiri pun kayak kafe-kafe itu sebenarnya juga masuk UMKM ya Pak. Tapi saya dengar-dengar nih, di tengah bertebarannya kafe-kafe untuk nongkrong, Bapak masih memilih angkringan untuk apa ya, sekedar menikmati segala hal yang ada di angkringan. Yang paling Bapak sukai di angkringan itu apa Pak? Apakah dari nongkrong di angkringan itu kemudian yang memunculkan moto Bapaknya dulur dan ngerangkul gitu Pak? Oke. Jadi kadang orang kan melihat angkringan sekedar oh ada gerobak, ada makanan, orang makan di situ ya. Tapi bagi orang yang kayak saya yang sudah sering ya, bahasanya sampai kemudian diistilahkan Pak Bambang ini dewan angkringan gitu ya di masyarakat itu, karena saya merasa melihat lebih dalam begitu di angkringan. Pertama dari UMKM-nya yang ternyata itu luar biasa loh, bagaimana masyarakat itu berkolaborasi sehingga menjadi satu suguhan angkringan gitu. Kalau di Solo namanya hik ya. Hik itu. Nah, itu kan artinya mereka dari semua dagangan itu bukan terus itu miliknya masyarakat se-RT begitu dalam tanda petik. Saya kangen ya se-RT. Artinya jadi ya se-RT. Mungkin aku nyetor gedang goreng, tapi pas aku neng angkringan aku jajan tahu susur, sing gawe wong liya tanggoku kan gitu. Artinya sebenarnya itu satu miniatur ekonomi keberagaman ekonomi yang kemudian mampu dikolaborasikan dengan potensinya masing-masing, sehingga kemudian mereka bisa eksis kan begitu. Dalam satu grup. Nah, disajikan yang sederhana tetapi ternyata ya itu tadi artinya karena ada nilai jadi
tidak sekedar makan nun sewu kalau bahasa saya. Mungkin rasa bakwanya saya juga biasa-biasa aja. Iya. Kan gitu ya, dibanding dengan saya juga beli di restoran, di apa bakwanya mungkin biasa-biasa aja, atau bahkan mungkin saya nggak tahu lebih enak di tempat lain ya, karena mungkin harganya, bahannya, tapi kan ini sederhana. Tapi pada saat kita makan di situ, itu kita merasakan ada banyak hal, apa namanya, nilai rasa yang kita dapatkan, rasa kebersamaannya, makannya jadi lebih kumpul mangan atau konek mangan bareng-bareng gitu, jadi enak kan gitu ya. Terus yang kedua, pada saat kita itu menikmati hidangan itu kemudian disuguhkan kebersamaan kan gitu ya, ngobrol santai. Dan kenapa saya itu senang angkringan, di situ itu saya merasa nggak ada lagi sekat kan itu loh, siapa anda siapa saya itu nggak ada Mbak Nia. Saya anggota dewan, saya juga ngangkring metengkreng nek linggo kan gitu, kadang-kadang sambungan itu, sehingga karena mereka itu merasa tidak melihat ini Pak Bambang itu dua gitu, tapi ya warga kita, sehingga mereka itu lebih los bicara. Mereka nggak ada sekat itu bicara. Saya merasa mendapatkan sedulur itu di angkringan. Nyedulur itu saya rasakan sekali, bisa saya rasakan dengan saya masuk ke angkringan-angkringan. Sehingga kalau dulu saya itu sering memprogramkan besok saya ke angkringan mana, saya ke angkringan mana, jelajah angkringan. Karena begitu saya di sana, ternyata saya bisa mengeksplor banyak permasalahan masyarakat. Mereka bisa bicara dengan jujur gitu ya, tanpa ngaling-ngaling, itu di angkringan. Kalau di forum-forum rapat mereka mungkin enggan, atau mereka mau datang ke rumah juga merasa masalah ngene we teko ning ngomah kan gitu ta. Padahal sebenarnya permasalahan itu bisa jadi dirasakan oleh seluruh masyarakat juga. Tapi dari kalau misalkan di restoran itu kita biasanya 20.000 hanya pemilik restorannya saja. Tapi kalau kita jajan di angkringan itu mungkin kita bisa memberikan apa ya, berbagi rezeki. Betul, ya, leres itu. Satu ke satu. Jadi enaknya bakwannya itu karena itu, enaknya apa wedang jahe itu karena itunya. Jadi kita itu sedang berbagi. Orang yang di ya bahasa kita ya apa ya, secara tidak langsung, dan orang yang bikin bakwan itu mungkin karena dia untuk mencukupi keluarganya. Bikin bakwan itu kan dengan cinta ya. Jadi tanda petik gitu. Oh, kalau kita udah nganu banget ya. Karena memang apa tuh namanya, orang kalau sudah rapat ya mungkin angkringan tuh the rescue gitu ya. Di Jogja itu, Jogja terkenal dengan nyaman dan angkringan. Aman dan angkringan. Makanya angkringan itu banyak, makanya orang lebih ya udahlah mau ngapain lagi, kita jualan di angkringan aja gitu. Iya, saya merasa itu, sehingga kenapa saya tertarik, karena tadi saya tidak hanya dapat makan di situ, saya dapat banyak hal. Saya dapat pelajaran non sewu loh. Kadang-kala saya itu sebagai dewan, saya itu ketemu masyarakat gitu ya di satu wilayah. Dia itu tiba-tiba ngunek ke saya, Pak Dewan yuk senengane ngene iki, nanti diunek ngene nanti dia mboten apa-apa gitu loh, karena dia mau marahi saya atau mau mengkritik saya, itu bagi saya dia itu berarti nyedulur dengan saya. Kalau orang udah nggak peduli ya, misalnya dengan Mbak Nia, Nia karepmu kan gitu. Tapi kalau Mbak Nia nggak boleh begini, Mbak Nia, Pak Bambang itu harusnya begini, berarti dia itu kan sayang dengan saya. Ada perhatian itu. Kita yang lebih baik mungkin. Betul. Maka kemudian ini saya merasakan, saya itu merasa dapat sedulur itu malah dari angkringan-angkringan itu. Orang-orang nuwun sewu, orang-orang yang biasa jajan di angkringan semua level ya. Dari yang sampai bahkan sekarang bos-bos aja juga ngangkring. Sehingga kemudian saya bisa dapat banyak saudara di situ. Yang pertama, yang kedua, karena sering ngangkring di situ, merasa nyaman di situ, maka kemudian kita saling merangkul. Yuk, apa sih yang bisa dibantu? Kan gitu. Saya bilang, apa masalahnya? Wah, ini nonton tunggakan sekolah ya Pak Bambang, ajeng bayar orang duit-duit. Udah pro kan kota nonton program, nah, kan gitu. Monggo nanti saya bantu, nah, kan gitu. Artinya kadang permasalahan itu bisa kita selesaikan di forum-forum seperti itu, bukan di forum program pemerintah ini sudah diciptakan sedemikian bagusnya. Kadang informasinya yang belum turun sampai ke bawah ya Pak ya. Jadi sehingga di angkringan ini kita mungkin lebih bisa mensosialisasikan program-program yang sudah ada dari pemerintah. Kadang soalnya kalau saya lihat-lihat itu apa ya, habitnya masyarakat itu dapat undangan sosialisasi apa gitu, males. Kalau di angkringan syukur-syukur nilai plusnya adalah ditraktir sama Pak Bambang. Iya. Alhamdulillah, karena apa, saya traktir di angkringan nggak banyak kan. Kalau traktir di restoran mahal Pak. Nah itu dia. Nah kalau di itu pertama mungkin dia itu hanya ditraktir bakwan siji, tapi rasa terima kasihnya atau menghargai itu begitu. Yang nikmat sekali. Nikmat ya, sekali Pak. Seperti itu. Nikmatnya melebihi apapun. Wong kadang saya yang ditraktir Mbak. Oh begitu malah.
pon Pak Bambang buatan cah bayar itu artinya kan orang itu lo bayangkan dia itu nyari keuntungan bati ya, keuntungan Rp50, Rp100, tapi pada saat kita makan di situ sampun Mas Bambang buatan cah nggih didhahar mawon niki sedekah kula kan niki mugi-mugi barokah luar biasa kan mereka itu artinya urusan saudara persaduluran itu kadangkala ya tadi menghilangkan hitung-hitungan materialistis gitu ya, apa-apa dihitung, apa-apa dihitung. Masyarakat kita itu sebenarnya nggak terlalu begitu, Mbak. Di angkringan kita rasakan hal seperti itu. Iya, kan gitu. Tapi kalau merasakan seperti itu. Ya. Nih, makanya kemudian kalau saya berharap sih masyarakat gitu ya itu monggo lah, artinya forum-forum informal yang ada di masyarakat itu kita jadikan sarana kita saling berbagi, sarana saling menguatkan, sehingga kemudian yang terjadi ya tadi semangat gotong royongnya itu kemudian muncul. Nanti ada solusi kok di situ gitu loh. Yang terjadi permasalahan selama ini banyak permasalahan di masyarakat nggak selesai. Itu karena permasalahan komunikasi. Kan gitu kan, permasalahan komunikasi baik dari RT RW ke masyarakatnya, masyarakat ke RT RW ini masyarakat dengan masyarakat. Itu biasanya karena lebih belum menemukan pola komunikasi yang mampu untuk mengklopkan ya isi karena kepentingan, karena rasa, nilai ras. Begitu kemudian duduk di forum yang kayak tadi di angkringan, di forum pos kampling kayak kadang dulu seorang ngambil itu ternyata di situ mereka itu lebih lost. Sekat-sekat itu nggak ada lagi, mereka lebih terbuka. Terus kemudian di situ kemudian muncul ambok sesok nganu saya punya problem gini ambok sesok kanggoku kayak butuh uang ngresiki sumur kowe mbok ngrewangi. Nah kan sederhana itu aku kok nganggur to Pak Lek kan ngenten niku. Nah gini wong kae wingi Pak Bambang ono butuh nggo ngresiki halaman. Nah itu tuh solusi-solusi sederhana itu muncul di forum-forum yang informal-informal seperti itu. Oke Pak, kita sudah ngobrol tentang gandeng gendong ya tadi. Kalau boleh mereview sedikit, berarti gandeng gendong ini seperti filosofinya tadi adalah yang besar menggendong yang kecil, kemudian yang kecil saling merangkul, menggandeng begitu ya. Dalam artian berarti dalam gandeng gendong ini bukan hanya satu UMKM saja yang diperhatikan, tapi mereka berkelompok. Nah, dalam prosesnya setelah berjalan, bagaimana keberhasilannya sebesar apa Pak dari program gandeng gendong ini? Kalau misalkan di rata-rata di angka, mencapai angka berapa dari keberhasilannya program gandeng gendong ini sendiri? Mungkin kalau saya cenderung ke ngano ya, artinya evaluasi besar sebenarnya memang biasanya setiap tahun dilakukan, tetapi memang kalau karena kami sendiri di Komisi D kan mitra kami di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang artinya kemudian memang secara evaluasi angka kami tidak biasanya masuk di situ. Karena kalau dievaluasi tentang keberhasilan dari sisi ekonominya itu mungkin lebih banyak di evaluasi di Komisi B terkait dengan UMKM-nya. Mereka sebagai usaha menengah. Kalau kami mungkin lebih kepada eksistensi atau survivalnya saku usaha kan gitu ya. Artinya kita melihat yang sebenarnya dulu sejak mungkin digulirkan pertama kali, kemudian sampai itu berjalan, kemudian kita untuk melengkapi program gandeng gendong ini kemudian memunculkan beberapa program yang lain sebagai penguatnya. Itu bahwasanya usaha-usaha yang kita dampingi dengan program ini ternyata sampai sekian tahun, bahkan kemarin diterpa COVID pun itu mereka masih eksis. Itu kan artinya satu keberhasilan tersendiri. Artinya mereka mampu survive, berarti kan mampu untuk mengembangkan usahanya, kemudian kita dampingi sampai pada kapasitas usahanya sudah kita siapkan, sehingga kemudian tingkat level usahanya jadi lebih meningkat kan gitu ya. Misalnya kapasitas kuantitasnya, mungkin mereka selama ini hanya suplai di beberapa warung di sekitarnya, tapi begitu ada program gandeng gendong mereka kan bisa merambah ke yang lebih luas. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi marketing nun saya Mbak. Monggo Bapak, kita santai saja. Ini saya mau bilang kita umpamakan di angkringan, tapi sayangnya tidak ada sate telur. Anu nih, malaikatan, kendel nih. Oh iya betul, kendel Pak. Yeah. Jadi selain kemudian ada program itu tadi, peningkatan pendampingan kapasitas tentang usahanya gitu, juga kita dampingi dari sisi marketingnya. Sisi marketingnya. Ya, sehingga kita memasukkan mereka yang masuk di program gandeng gendong itu di kalau kita namanya Jogja Smart
service Ya. yang kemudian di dalamnya itu ada beberapa program pemerintah betul. termasuk gandeng gendong di dalamnya, sehingga orang itu bisa memesan melalui JSS itu tadi ya. JSS melalui online, sehingga kemudian mereka terbantu. Artinya pangsa pasarnya jadi sekota ini, semua yang membutuhkan apa namanya ngelarisi apa kan gitu ya, program betul. ngelarisi aplikasi ngelarisi itu, sehingga dia mau butuh apa tinggal nyari di situ, dan kemudian yang masuk di data itu kan teman-teman yang UMKM kita, sehingga bisa jadi pangsa pasarnya jadi lebih luas, sehingga kapasitas usahanya jadi lebih besar, berkembang lagi dan lebih besar lagi ya, terus Pak, kemudian karena standarnya kita dampingi juga, standar kualitas masakannya, standar packingnya, standar penyajiannya, sehingga kemudian itu paling enggak bisa mengangkat sehingga harganya jadi lebih bisa meningkat, up lagi gitu ya, Pak, ya. Keuntungannya jadi lebih besar, dan paling enggak itu mampulah untuk mencukupi paling enggak untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Kalau kita melihat ke eksistensi proses itunya, ya. Tapi kalau angkanya saya sih kalau ditanya mungkin itu di Komisi B di bagian tentang ekonomi itu mungkin lebih paham tentang capaian usahanya seperti apa. Jadi sampai sekoncern itu sekecil apapun diperhatikan progresnya ya Pak ya, Ya. untuk UMKM yang dirangkul di program Ya, dirangkul di program Gandeng Gendong. Karena kita tidak berharap ini menjadi program yang plunglap ya istilahnya. Plunglap itu artinya program ya kayak kalau di sungai itu plung hilang. Itu anggarannya terserap tapi nggak jelas. Kita dulu pernah ada namanya program pemberdayaan ekonomi wilayah (PEW), pemberian modal. Tapi pemberian modal kita ternyata tidak didampingi oleh program pendampingan. Yang terjadi apa? Mereka disuruh bikin kelompok, sekian kelompok, kemudian diberi hibah dalam bentuk uang modal masing-masing sehingga dikelola oleh kelompok, tidak didampingi. Yang terjadi hilang. Artinya setelah 1 tahun dari sekian ratus kelompok UMKM yang kita beri modal itu mungkin hanya 10-20% yang masih eksis, masih survive. Artinya yang lain kan nggak jelas ini, kan gitu. Nah, program-program itu yang belajar dari itu, maka kemudian setiap kita menggulirkan program, sertakan program-program pendamping yang itu kemudian melibatkan semua stakeholder yang ada, bahkan semua OPD, lintas OPD. Kan gitu. Jadi tidak hanya ini dinas pemberdayaan, enggak, ini hanya dinas UMKM, enggak begitu. Tapi semua OPD ikut bertanggung jawab dalam mensukseskan itu. Nah, ini yang kemudian terjadi. Proyeknya untuk bisa saling memiliki. Betul. Gitu ya Pak ya. Bukan satu UPD punya ini punyanya dinas ini punya dinas ini, tapi mereka bekerja sama untuk menghidupkan sebuah program tersebut. Ya. Jadi program lintas OPD lah. Kita program-program kita itu positifnya kemudian juga menghilangkan sekat ego sektoral ya dari masing-masing dinas yang biasanya mereka berlomba-lomba untuk menciptakan program-program yang untuk menyentuh masyarakat ini. Gimana. Pada akhirnya nanti masyarakat sendiri yang akan memilih program mana yang memang mereka butuhkan, begitu ya Pak ya? Iya, artinya positifnya sebenarnya ada mekanisme serembang itu penguatan, termasuk kemudian nanti pemetaan profil wilayah. Artinya apa potensi wilayah yang bisa dikembangkan. Sampai kemudian kita dulu sempat menggulirkan bangun kampung misalnya, program berbasis kampung. Sehingga masing-masing kampung itu mampu memunculkan potensi yang ada di kampung itu, termasuk di dalamnya adalah potensi ekonominya. Dan kemudian potensi ekonomi itu setelah dipetakan kan jadi jelas kita bisa dampingi dalam bentuk apa gitu. Jadi artinya ini yang kemudian memang kita lakukan, dan yang Gandeng Gendong ini meskipun non sewu memang di proses berjalan kan tidak semuanya mulus ya. Iya betul. Tidak semuanya mulus. Karena proses itu pasti ada jalan geronjal. Karena ini lintas sektoral, lintas stakeholder, program bagus, tetapi kan dalam proses realisasi kadang-kadang memang ada kendala-kendala. Kendalanya bisa jadi memang ada kendala dari pengusaha atau teman-teman yang UMKM itu sendiri, gitu ya, yang kemudian mereka kadang tidak sabar untuk mengikuti proses yang harus dilakukan. Yang kedua, ya tadi kadang-kala mereka kan tidak menjaga standar yang sebenarnya sudah kita harapkan. Yang terjadi kemudian produk-produk yang sebenarnya sudah kita siapkan, mereka di bawah standar, akhirnya banyak orang komplain. Begitu komplain, akhirnya nggak mesen lagi, kan gitu ya, sehingga ada evaluasi. Tapi juga ada kendala yang ditimbulkan oleh juga yang dihadapi oleh para teman-teman yang ikut Gandeng Gendong UMKM itu. Salah satunya kendala anggaran, kan gitu ya. Nah, itu dia. Sebenarnya dari satu sisi UMKM ini
kan sekarang dari program bank ada KUR dan seterusnya itu kan sebenarnya menguatkan. Betul. Tapi dari satu sisi yang lain kan mereka itu kadang-kala memang ya namanya pengusaha kecil, pengusaha angkringan atau apa kan nggak punya modal mbak, nggak punya jaminan. Iya. Mau pinjem di bank nggak punya jaminan dan seterusnya. Maka kemudian berusaha sendiri juga nggak dari mana kan gitu. Nah maka kemudian pemerintah hadir salah satunya dengan pemberian modal itu plus kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan Iya. untuk memberikan pinjaman-pinjaman lunak. Siapa penjaminnya? Pemerintah. Nah, gitu. Nah kan gitu karena mereka nggak punya jaminan ini kayak KUR itu sebenarnya penjaminnya siapa ya pemerintah kan gitu. Iya. Kalau KUR kan tetap membutuhkan jaminan meskipun 30% Iya, boleh kan gitu ya. Betul. Tapi kan tetap harus ada ini. Nah ini yang menjamin, kadang susah. kan? Nah maka hibah yang kita berikan itu konsepnya bukan hibah terus yang diberikan terserah kamu enggak. Ini hibah yang kemudian harus dijalankan, dikembangkan. Bahkan nanti UMKM itu yang sudah Iya. kumpul dalam bentuk kumpul kelompok itu kalau perlu nanti dikuatkan kapasitasnya dalam bentuk menjadi koperasi. Setelah menjadi koperasi maka kan permodalan juga berputar di wilayah itu sehingga mereka kalau sudah anggota kan nggak harus punya jaminan apa dan seterusnya. Betul. Ada kepercayaan di situ. Nah ini yang sedang kita siapkan dan kalau tadi karena kita dampingi betul sampai pada aspek marketingnya, Iya. aspek apa namanya pasca itunya gitu ya, sehingga kemudian mereka rata-rata sudah bisa mandiri. Ya target kita kan mereka menjadi pengusaha yang mandiri Iya, kan gitu. betul. Kan gitu. Begitu program ini misalkan ya berdoanya sih ada terus ya Pak ya. Betul. Tapi kan kita juga manusia yang memiliki keterbatasan ya Pak. Betul, betul. Pasti kan someday suatu saat itu ketika seandainya program ini berakhir mereka sudah bisa lebih survive lagi, lebih tangguh lagi. Betul. untuk ada Jadi di dunia bahkan begini Mbak, UMKM. setelah satu kelompok menjalankan gandeng gendong, mungkin Iya. kalau kemarin ada 3 orang yang gendong 5 orang. Ya, Kan gitu karena itu pengusaha. Begitu ini sudah menjadi usaha yang mandiri yang 5 orang itu kan terangkat, ya. mereka bisa jadi nanti yang akan gandeng gendong yang lain. Gendong yang Nah, lain gantian. gantian karena gitu jadi begitu dia mandiri dengan begitu kan jadi efeknya jadi lebih besar Ya. sehingga bisa jadi nanti satu kelompok atau kelompok satu dari 10 orang itu bisa jadi mereka kemudian mampu mengembangkan menjadi kelompok atau komunitas yang lebih besar dalam rangka untuk memberi apa namanya pendampingan tadi. Itu. Ya berarti sedikit banyak bisa dikatakan program ini sudah mulai berhasil survive gitu ya Pak ya? Ya, tapi ya tadi itu. Terus Pasti ada juga Ada lah kendala termasuk kemarin karena mungkin ya tadi COVID itu dari satu sisi itu menjadi ujian terhadap program Ya. ini. Nah itu pertama ujiannya adalah memang semua usaha itu terdampak drop Betul. kan gitu sehingga mereka harus cari solusi kira-kira apa solusinya mereka supaya survive. Pemerintah hadir dan pemerintah kemudian saat itu mau posisikan kalau masyarakat aja mau beli nggak punya uang maka pemerintah sebagai pembeli nah kan gitu kalian produksi kami yang beli kan gitu bahasanya. Nah, sehingga kemudian Roto ayam. rata gitu ya, Pak? ayam. Cuman problemnya pemerintah itu kan sistem yang nggak kayak rumah tangga, duit Iya. di cash sisa kan gitu. Betul. Tapi di pemerintah itu harus perencanaan, Ada birokrasinya, ada periodisasi anggarannya. Betul. Nah yang terjadi kemudian karena proses mekanisme itu, karena kita hati-hati ya, ada pemeriksaan. Iya. Kalau nggak sesuai standar keuangan kan jadi temuan dan Betul, sebagainya. betul. Nah kehati-hatian itu dan proses yang ada itu kadang jadi hambatan tersendiri juga. Untuk teman-teman Teman-teman UMKM, ini ya. misalnya UMKM itu kan modelnya karena dia memenuhi kebutuhan pemerintah, maka pembayaran di pemerintah itu kan nggak kayak orang jual beli langsung dibayar gitu, nggak tunai. Ya. Maka kemudian di SPJ kan, setelah SPJ kemudian di reimburse kan begitu, setelah maka kemudian nanti akan turun. Turun. Cuman problemnya begitu kemarin COVID ada lonjakan permintaan yang luar biasa, kebutuhan itu dan anggaran sebenarnya juga sudah ada, cuma mekanisme birokrasinya lambat. Nah yang terjadi kemudian ya kayak kemarin ada yang juga harusnya seminggu sudah cair ternyata 2 minggu mundur. Seminggu dan 2 minggu itu bagi hitungan UMKM yang modalnya kecil kan berat. Betul. Nah itu harusnya 1 juta itu bisa diputer tapi karena ngendon di pemerintah jadi dia kehilangan modal. Harus cari-cari modal Cari-cari lagi modal ya, Pak. lain. Nah akhirnya yang tadi mungkin dia pinjem. Begitu dia pinjem bagi hasilnya besar. Begitu itu keluar untuk bayar berarti keuntungannya jadi kecil lagi kan gitu. Modelnya begitu Mbak. Ini yang memang menjadi evaluasi dan itu sudah tersampaikan sehingga kemudian bertahap mereka membangun sistemnya sehingga kemudian ya terjadi nggak ada lagi kendala-kendala teknis yang menghambat supaya anggaran ini bisa turun kepada masyarakat. Biar segera berputar gitu ya Pak ya rodanya. Oke. Berarti Pak
Kalau menurut kacamata Bapak, kenapa usaha yang berbasis komunitas itu lebih cepat berhasilnya daripada individu-individu begitu Pak? Kalau saya karena tadi nilai kebersamaan, saling support. Kan kadang-kadang orang itu bukan karena nggak mampu, tapi butuh dimotivasi, kan begitu ya. Betul. Terus ya ada orang yang modelnya punya istilahnya wong Jawa itu mut-mutan ya. Kadang kalau pas mood itu semangat, tapi kalau pas drop itu dia nggak mau, kan gitu. Nah, yang seperti ini kalau dalam komunitas itu kan kemudian saling menguatkan. Oh, Pertama, yang kedua saling belajar. betul. Kan gitu. Dengan begitu kan artinya akselerasinya ada. Kan nggak semuanya harus coba sendiri. Iya. Oh, ternyata coba gagal, berarti kan oke gitu. Saya nggak nyoba yang kayak Nah, gitu, kan gitu. nyoba yang cara yang Betul. Nah, itu saling menguatkan di situ. Dan kalau sudah komunitas itu artinya banyak inspirasi muncul di situ, semangatnya, bersyukurnya muncul, kan gitu kan. Iya. Yang sudah mulai beripik-beripik jalan, ada yang belum, alhamdulillah aku sudah jalan, bersyukur. Terus kemudian ya, masih merangkak. Itu terus begitu. Insya Allah itu yang kemudian selama ini menguatkan. Maka kemudian kenapa program kita itu jarang kok permodalan person, tapi permodalan mesti berbasis kelompok yang kita berikan. Kubu dari kelompok usaha bersama, dari perusahaan pun juga kelompok. Iya. Karena itu tadi artinya ada proses yang kita tidak temukan pada saat itu dilakukan oleh sendiri-sendiri personnya. Pertama, yang kedua proses monetnya jadi lebih sederhana, monitoring dan Baik Pak, closing statement satu kata nih buat program Gandeng Gendong UMKM. satu kata. Oh iya, jangan satu kata, satu paragraf kalau gitu Pak. Oke. Yang jelas ini program yang Gandeng Gendong itu ya program yang positif, yang luar biasa sebenarnya konsepnya. Cuman ini keberhasilannya sangat tergantung dari semua pihak. Artinya monggo semuanya, baik masyarakatnya, baik pengusahanya, pengusaha UMKM-nya maupun pengusaha-pengusaha besar, baik pemerintahnya hadir, kemudian komunitas-komunitas juga mensupport itu, maka kemudian dengan proses itu maka program ini akan bisa dirasakan manfaatnya. Kan gitu. Sehingga kebersamaan, kegotong royongan ini yang kemudian harus betul-betul dijaga. Terus yang kedua tadi artinya kemudian perusahaan-perusahaan besar pun juga harus hadir terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke, jangan cuman punya tempat usaha di situ aja tapi nggak mau tolak-tolak kanan kirinya ya Pak ya. Nah, ini yang saya kira kita perlu tadi bergandengan tangan, kan itu berusaha merangkul semua pihak, sehingga kemudian dengan kebersamaan itu pembangunan kota Yogyakarta itu akan bisa terrealisir dengan baik. Nggak ada perencanaan sebagus apapun kalau partisipasi masyarakatnya rendah, nggak ada fungsinya. Kami melihat nggak akan pernah berhasil usaha. Terima kasih Bapak. Jadi di program Gandeng Gendong ini benar-benar moto Segoro Amarto itu harus diterapkan ya Pak ya, harus dipegang dengan kuat sekali. Oke, sedulur Segoro Amarto, demikianlah bincang-bincang sore kita menemani panas-panasnya Jogja yang lagi luar biasa ini, yang kita sama-sama lagi menunggu datangnya musim penghujan. Semoga perbincangan obrolan santai tadi dengan Pak Bambang Jalu dari Komisi D DPRD Kota Yogyakarta bisa mengademkan hati kita buat teman-teman yang lagi mencari pencerahan, terutama teman-teman UMKM, bagaimana untuk move on, survive di usahanya. Sekian dulu podcast kita kali ini. See you di episode selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.